Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Etri Aiza, saya dari program Studi Ekonomi Syariah dari kelas Eksya 1. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sosialisme itu. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengempanyekan kepentingan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepentingan individu atau pribadi. Sosialisme ini digagas oleh Karl Heinrich Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Selanjutnya yaitu perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu worldview. Sebagaimana kapitalisme, paham yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Yang kedua yaitu pertimbangan nilai dan moral. Marx dan Engels menjelaskan bahwa komunisme menghapus semua agama dan semua moralitas sebelumnya. Nilai yang dibangun oleh komunisme ini adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan antara kelas sosial. Yang ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Di sini sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Yang keempat yaitu permasalahan ekonomi. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok kelas atas ke kelompok yang lainnya. Yang kelima yaitu kepemilikan sumber daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Komunitas atau negara dalam pengertian yang lebih luas berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Kepemilikan oleh swasta atau individu menghasilkan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap sistem ekonomi sosialis karena sistem ekonomi sosialis ini memiliki prinsip atas kepemilikan bersama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih mengutamakan kebebasan diri dan kepentingan atau kepemilikan pribadi. Yang selanjutnya yaitu kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Adanya teori sosialisme itu dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, di mana Karl Marx mengkritik dua hal dari kapitalisme. Pada teori nilai tambah ini, Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tumbuh karena adanya nilai komoditas suatu produk tidak ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan. Tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terhadap produksi barang, terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pilar sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialisme ini adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya alam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.